Kami yakin semua peternak merasakan harga pakan yang makin kesini semakin naik. Untuk melawan naiknya harga pakan, ada 3 cara yang bisa diterapkan. Kira-kira apa saja caranya? Jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini. Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan sharing bersama. Lagi-lagi masih seputar dunia perayaman. Cara mengatasi harga pakan yang terus naik. Kami sudah rangkum setidaknya ada tiga cara yang bisa dicoba. Jika nantinya ada kesalahan ataupun kekurangan, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Sebelum kita mulai, silahkan cek dulu pada kolom deskripsi, siapa tahu di sana ada info yang berguna. Lalu yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subrek-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Oke, langsung saja. Yang pertama, cara mengatasi naiknya harga pakan adalah perhatikan kualitas indukan. Mungkin kelihatannya tidak nyambung, pakannya yang naik tapi kok malah indukan ayamnya yang diperhatikan. Harusnya kan nyari pakan alternatif yang lebih murah. Memang benar, nanti salah satunya adalah kita bisa olah pakan. Tetapi itu bukan poin utama atau bukan satu-satunya cara. Masih ada 2 cara lagi yang menurut kami lebih efektif. Sekarang kita coba perhatikan dulu kualitas ayamnya. Jadi begini teman-teman, ketika kualitas ayamnya bagus, indukan ayamnya produksi telurnya bagus, otomatis harga produksi DOC itu akan lebih murah. Misalnya saja, anggaplah kita punya indukan 3 ekor sama jantannya 1 ekor, totalnya 4 ekor. Coba hitung pakannya habis berapa. Anggaplah kita beri pakan 100 gram per ekor per hari. Jadi kalau 4 ekor 400 gram kalikan 7, maka seminggu habis 2,8 kilo, atau kalau dibulatkan saja menjadi 3 kg per minggu. Kalau harga pakan per kilonya 10.000, maka 3 kilo pakan totalnya tadi ya, jadinya 30.000 per minggu. Ini hanya permisalan saja, karena sebenarnya harga pakan indukan petelur itu hanya kisaran 8.000 hingga 9.000. Tidak tahu kalau di daerah teman-teman, jadi kita anggap saja mahal, harganya 10.000 per kilo untuk pakan indukan dia. Catat biaya pakan 30.000 per minggu. Sekarang kita coba pikir seandainya kualitas indukan kita itu biasa-biasa saja, produksi telurnya tadi dari 3 ekor indukan ternyata hanya bertelur 1 butir per hari, maka seminggu hanya menghasilkan 7 butir telur. Lalu ditetaskan, yang menetas hanya 5. Tadi seminggu biaya pakannya 30.000 ya. Jadi uang 30.000 hanya menghasilkan 5 ekor DOC, karena telurnya tadi 7 dan ternyata menetas 5. Itu permisalan. Sedangkan jika kualitas indukannya bagus, anggaplah dari 3 ekor indukan tadi bertelur 2 butir setiap hari, maka seminggu sudah terkumpul 14 butir. Anggaplah menetas 10 butir, artinya dengan biaya yang sama, yaitu 30.000, karena indukannya ada 4 tadi ya, betina 3, jantan 1, dengan 30.000 bisa menghasilkan 10 ekor DOC. Nah, kelihatan jelas kan? Dengan memperhatikan kualitas indukan, kita bisa meningkatkan keuntungan 2 kali lipat. Dari yang awalnya 30.000 menghasilkan 5 ekor DOC, per ekor berarti
6.000 karena 30 bagi 5 ya. Sekarang indukannya menjadi bagus, sudah kita upgrade gitu. Uang 30.000 bisa menghasilkan 10 ekor DOC, artinya per ekor hanya 3.000. Nah, ini belum dikurangi biaya listrik dan vitamin dan mungkin ada lain-lain. Anggaplah biaya cetak DOC-nya bukan 3.000 tetapi 4.000 per ekor. Kita jual 5.000 per ekor saja itu masih bisa untung. Itulah kenapa poin pertama yang harus kita perhatikan dulu adalah kualitas indukan. Pilih jenis indukan ayam yang berkualitas, indukan yang produksi telurnya banyak. Dengan begitu pengeluaran pakannya itu tetap, tetapi telur yang dihasilkan bisa meningkat. Kalau telurnya semakin banyak, otomatis keuntungan kita akan meningkat juga, atau kos untuk memproduksi DOC itu jadi murah. Kita bisa menjual DOC, keuntungannya jadi lebih besar. Sekarang yang kedua, cara mengatasi naiknya harga pakan yang kedua adalah perhatikan genetik ayam. Nah, jadi belum masalah pakan ya, kita perhatikan pertama kualitas indukan, sekarang genetik ayam. Gunakan jenis ayam yang memiliki genetik pertumbuhan cepat. Jenis ayam yang bisa panen 2,5 bulan atau yang 2 bulan panen itu akan bagus. Atau bahkan sekarang ada beberapa peternak ayam kampung yang mengklaim bahwa jenis ayam kampung hasil persilangan mereka bisa dipanen usia 50 hari. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Lagi-lagi harga pakan di sini yang naik harga pakan, tetapi kita masih ngurusin genetik ayamnya. Jadi begini, ketika ternak ayam kampung, misal kita pelihara 100 ekor. Mungkin awalnya saat ayam masih DOC, kebutuhan pakannya itu hanya sedikit. Mungkin 1 bulan awal itu masih pakannya tidak seberapa. Tapi semakin hari ayam pasti kan semakin besar. Kebutuhan pakannya semakin banyak. Apalagi saat mendekati usia panen. Kebutuhan pakan per ekor per harinya itu kisaran 60 gram hingga 80 gram itu kalau sudah mendekati panen. Kalau ayamnya 100 ekor kita kalikan 80 gram berarti seharinya habis 8 kilo. Bayangkan saja per hari 8 kilo, kalau seminggu sudah 56 kilo ya. 56 kilo itu setara dengan pakan 1 sak. Nah, artinya kalau panennya bisa lebih cepat, misal yang awalnya biasa panen 2,5 bulan, kemudian sekarang bisa panen 2 bulan karena genetik ayamnya yang di-upgrade. Nah, tanpa kita sadari, kita tanpa sadar itu sudah menghemat biaya pakan 1 atau 2 minggu, karena yang awalnya 2,5 bulan menjadi 1 bulan. Otomatis kita juga menghemat biaya pakan 1 hingga 2 sak. Atau kurang lebih ya 500.000 hingga 1 juta. Nah, banyak sekali, penghematannya sangat besar. Oke, untuk mendapatkan genetik ayam supaya cepat panen, sebaiknya teman-teman gunakan 2 galur. Galur betina khusus galur petelur kuat, betina khusus untuk menghasilkan telur yang banyak dan juga telur yang besar-besar. Kalau perlu, saat akan masuk mesin tetas itu disortir dulu, setidaknya berat telurnya 50 gram ke atas. Syukur-syukur kalau sampai 60 gram, nanti DOC-nya itu akan besar-besar. Tidak mungkin DOC yang besar dihasilkan dari telur yang kecil-kecil. Itulah pentingnya memilih indukan yang berkualitas, selain produksi telurnya banyak juga telurnya besar-besar. Kemudian untuk galur jantannya pakai galur pedaging. Ayam yang memiliki speed brooding bagus, pertumbuhan di awalnya itu cepat. Sekarang sudah banyak beredar jenis-jenis ayam yang semacam ini dan bahkan terus dikembangkan. Ada yang bilang 2,5 bulan sudah panen, ada yang 60 hari panen, ada yang bahkan terakhir itu ada yang bilang 50 hari panen, atau mungkin ada juga yang sudah menemukan ayam sebulan panen. Ada tidak teman-teman yang ada yang pernah dengar nggak? Atau mungkin teman-teman ada yang sudah berhasil menciptakan ayam persilangan 1 bulan panen? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Baik, sekarang yang ketiga,
cara mengatasi harga pakan yang terus naik, yaitu dengan olah pakan. Nah, tadi kan masalahnya yang kita bahas ayamnya terus ya, untuk menghemat pakan malah diperbaiki ayamnya. Sekarang barulah yang ketiga, kalau ayamnya sudah bagus barulah kita boleh main-main di kualitas pakan. Kita bisa membuat pakan racikan sendiri dengan bahan-bahan pakan alternatif. Karena kalau misalkan ayamnya belum diperbaiki, jenis ayamnya mungkin memang pertumbuhannya lambat, itu diberikan pakan full pur dengan kualitas terbaik pun yang harganya mahal, tetap saja panennya akan lama. Apalagi kalau sudah jenis ayamnya biasa-biasa saja, memang panennya lama, ditambah lagi dengan pakan alternatif, panennya pasti akan semakin lama lagi, semakin mundur, nggak panen-panen. Makanya olah pakan di sini kita letakkan di paling akhir. Oke, olah pakan kita boleh-boleh saja melakukan olah pakan, tapi tetap harus memperhatikan nutrisinya. Setidaknya ada 3 bahan utama yang harus terpenuhi. Bahan pakan yang mengandung karbohidrat, kemudian mengandung protein dan lemak. 3 komponen itu adalah makanan wajib ya, makronutrisi yang harus terpenuhi, yang ayam butuhkan. Bahan pakan alternatif yang mengandung karbohidrat itu misalnya seperti roti ya, roti BS, kemudian mie afkir itu kan yang murah-murah, nasi aking, jagung kalau mungkin sedang musim panen itu biasanya juga murah, singkong dan sebagainya. Teman-teman cari sendiri, biasanya yang berupa tepung-tepungan itu karbohidratnya tinggi. Lalu protein bisa dari konsentrat, dari tepung ikan, dari maggot BSF, telur non fertil. Biasanya peternak kan punya tuh telur yang tidak fertil, itu bisa dimanfaatkan juga untuk pakan ayam. Kemudian ampas tahu, kemudian kedelai, bungkil kedelai itu juga cukup tinggi proteinnya. Kalau untuk lemak itu juga teman-teman bisa, hampir semua bahan pakan itu mengandung lemak, terutama kacang-kacangan. Teman-teman cari saja di sekitar daerah teman-teman itu yang ada apa, yang bahannya itu murah apa, syukur-syukur kalau gratis. Kemudian perhatikan juga ketersediaannya. Bahan tersebut harus melimpah, jumlahnya harus banyak, harus tersedia secara terus-menerus. Karena percuma barangnya murah tetapi sulit dicari. Kita butuh bahan pakan yang bisa kontinu, yang terus-menerus. Tidak mungkin kan ayam kita makannya libur, nanti yang ada ayamnya sakit atau kurus-kurus. Tapi perlu diingat juga, biasanya efek samping dari pemberian pakan alternatif adalah jangka panen. Waktu untuk panen pasti akan mundur. Karena selama ini belum ada pakan racikan sendiri yang kualitasnya melebihi pakan pabrikan. Jangankan melebihi, yang kualitasnya sama dengan pakan pabrikan saja itu belum ada. Atau mungkin ada, tapi sangat jarang. Dan sangat sulit, jarang ada yang mampu untuk membuatnya. Karena kalau memang ada pakan alternatif yang kualitasnya setara dengan pakan pabrikan, pastinya sekarang ini pabrik pakan sudah nggak laku. Buktinya mereka terus saja menaikkan harga pakan. Artinya mayoritas peternak itu masih menggunakan pakan pabrikan. Makanya mereka sangat pede, sangat percaya diri untuk menaikkan harga. Mereka sangat yakin walaupun harga pakan dinaikkan, para peternak akan tetap membeli pakan ke mereka. Baik, itu tadi adalah 3 cara untuk mengatasi naiknya harga pakan. Pertama, perbaiki kualitas indukan, upgrade indukan, seleksi indukan, pilih jenis indukan yang bisa menghasilkan banyak telur. Lalu yang kedua, pilih genetik ayam pedaging yang memiliki pertumbuhan cepat. Gunakan 2 galur, betinanya galur petelur kuat, jantannya galur pedaging. Kemudian sebelum masuk mesin tetas, seleksi telurnya, pilih yang besar, yang berkualitas, minimal 50 gram. Dan yang terakhir adalah olah pakan dengan tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi ayam.
Semoga video ini bermanfaat. Sebelum meninggalkan video ini, silahkan cek di kolom deskripsi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.